Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabibun, Bapak Ibu yang saya hormati dan guru-guru yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Hero Yogi Sulendra. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 asal sekolah SMA Negeri 1 Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dalam rangka pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya pelajari tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang saya pelajari tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya selama ini sebagai pendidik selalu memandang siswa sebagai objek dalam pembelajaran di kelas, yaitu menuntut peserta didik saya harus mendengarkan dan melakukan apa yang saya berikan kepada mereka. Misalnya dengan memberikan tugas, mereka harus menyelesaikan dengan tepat waktu tanpa didampingi secara langsung oleh saya sebagai seorang pendidik. Serta selama ini untuk tugas saya, minta murid harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu karena saya belum memahami kondisi peserta didik saat ini. Selama ini, saya melihat dan merasakan ada kejenuhan dalam belajar mereka, karena saya selalu meminta untuk mengirimkan tugasnya tepat waktu. Saya selalu mengingatkan ke mereka, sehingga sebagai peserta didik mereka belum mempunyai kesadaran diri untuk belajar, apalagi merasakan yang namanya belajar secara merdeka atau merdeka belajar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba kepada anak dengan segala ketulusan hati. Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni sistem Among dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas saya berdasarkan sistem Among. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek bukan objek, karena anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran saya tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batin. Saya menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik dan memiliki potensi dalam dirinya. Dalam sistem Among, anak didik di sekolah harus menyesuaikan dengan bakat dan minat mereka. Pendidik harus dapat berperan sebagai penuntun, pengasuh, pembimbing anak sesuai kodratnya, agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Pendidik memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi, kini berubah menjadi merdeka belajar. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya harus menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertama, Ingarsa Sung Tulodo. Artinya, sebagai seorang guru, saya harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik dalam perkataan maupun perbuatan kepada peserta didik saya. Kedua, Ingmat Dio Mangunkarso. Artinya, sebagai seorang pendidik, saya harus selalu berada di tengah-tengah para murid dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Ketiga, Tutwuri Handayani. Artinya, sebagai seorang guru, saya harus terus-menerus mendorong, menopang, dan menunjukkan arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didik saya. Menjadi guru yang dapat diibaratkan sebagai pohon pisang. Guru haruslah memiliki semangat seperti pohon pisang. Pohon pisang tidak akan mati sebelum berbuah. Walaupun ditebang berkali-kali, pohon pisang tetaplah akan selalu tumbuh dan hidup hingga menghasilkan buah. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, saya tidak akan mudah putus asa dan selalu berusaha serta bersemangat dalam mendidik murid-murid saya, serta memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengembangkan pengetahuannya seluas-luasnya, seiring perkembangan zaman dan tidak terlepas dari fungsi kontrol kita sebagai guru dan orang tua.
yaitu memberikan motivasi dan memberikan pengertian kepada anak-anak atau siswa agar tetap memegang teguh nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan yang ada, sehingga tujuan Merdeka Belajar dapat terwujud sesuai dengan semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan, yang pada akhirnya kita dapat menciptakan para penerus bangsa yang berilmu dan berbukti pekerti serta berakhlak mulia. Saya mengucapkan terima kasih kepada fasilitator kami yaitu Bapak Safrijal, pendamping kami yaitu Ibu Susilawati, serta rekan-rekan seperjuangan calon guru penggerak Angkatan 5, dan sahabat dalam satu kelompok saya yaitu Garuda 1 yang selalu bersama saya, yakni saya sendiri Heroyogi Sulendra, Ibu Marianti, Ibu Kodaria, Ibu Eka Yuni Miswati, dan Ibu Binti Ridatul Hasanah. Demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Panano saya dapo ikam tigeken, ikam mohon maaf lamun wat kesalahan. Ikam akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.